Pemirsa, truk bermuatan kayu sengon masuk ke jurang di Desa Jambesari, Jember. Dugaan sementara truk terguling akibat kelebihan muatan. Truk bermuatan kayu sengon terguling masuk ke jurang saat melintas di jalanan sempit di Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Truk melaju dari arah utara ke selatan dengan muatan yang melebihi kapasitas. Warga di sekitar lokasi sempat berusaha mengevakuasi truk dengan cara manual. Beratnya muatan hingga medan yang terjal membuat evakuasi warga gagal. Truk baru berhasil dievakuasi dari jurang dengan menggunakan alat berat. Selain evakuasi truk, petugas yang datang ke TKP juga melebarkan jalan dengan memotong pohon di sekitar lokasi. Dia memuat pohon sengon, kayu sengon yang melebihi target dari truk tersebut. Sehingga ini kan jalan ini kita lihat di belakang kita, ini kan sempit akibat longsor 1 bulan yang lalu. Jadi karena muatan juga melebihi batas, hanya oleng ke kanan, hanya masuk ke jurang dekat sungai. Meski tidak ada korban jiwa, namun supir truk tetap akan dikenakan hukuman. Hukuman diberikan karena supir truk membawa muatan yang melebihi kapasitas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polda Jatim mengungkap perdagangan manusia di sebuah warung kopi di Pertokoan Gempol 9, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 18 wanita ditemukan disekap dan diduga hendak dijual mucikari ke hidung belang. Warung kopi WP Gon di Pertokoan Gempol 9 di samping Jalan Raya Malang, Surabaya dipasangi garis polisi usai digerebek tim Jatanras Polda Jawa Timur. 18 wanita dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ditemukan disekap dalam warung dan diduga akan dijual ke lokasi PSK Tretes dengan tarif 500 hingga 700 ribu sekali kencan. Saat ini 18 wanita diamankan ke Mapolda Jawa Timur untuk dimintai keterangan, sementara mucikarinya masih menjadi buronan polisi. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi katanya ada penggerebekan dari Polda. Yang digerebek ini PSK ya? Iya. 18 orang? Iya. Warga jadi tidak tahu itu? Tidak tahu. Ini semuanya ini memang kalau malam jualan apa? Kopi? Sepertinya kopi. Pemirsa, pemeran wanita dalam video asusila Kebaya Merah diduga memiliki 31 kepribadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil observasi dari tim dokter RS Bayangkara, Surabaya. Polda Jawa Timur masih memeriksa 3 tersangka dalam kasus video asusila Kebaya Merah yang sempat menggemparkan dunia maya. Dari pemeriksaan itu terungkap dugaan pemeran wanita berinisial AH memiliki kepribadian ganda. Hal itu dikonfirmasi oleh pemeran pria yang juga telah menjadi tersangka ACS. Menurutnya, AH bahkan memiliki 31 kepribadian dengan nama dan perilaku berbeda-beda. Beberapa nama yang digunakan antara lain Clara dan Luna. Sebelumnya, dugaan kepribadian ganda muncul setelah polisi menemukan kartu berobat rumah sakit jiwa di kamar AH. Informasi yang kami terima dari penyidik bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil penggeledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Untuk memastikan dugaan kepribadian ganda AH, polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Perwakilan orang tua para pelajar yang viral karena menendang seorang nenek meminta maaf. Meski demikian, polisi tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap 6 pelajar yang telah diamankan. Polisi telah mengamankan 6 pelajar dalam kasus penganiayaan seorang lansia yang videonya viral di media sosial.
Dalam video yang beredar luas, 6 remaja menepi ke pinggir jalan menghampiri seorang nenek. Salah seorang remaja kemudian menendang nenek itu hingga terjungkal. Remaja penendang lalu menaiki motor dan meninggalkan korban sambil tertawa. Pasca diamankan, perwakilan orang tua para pelaku menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan di salah satu kantor desa dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dan perangkat desa. Namun perwakilan orang tua tersebut enggan menyebutkan identitasnya. Kami, orang tua dari anak-anak kami yang telah menyalahi ataupun membuat resah, kami sangat menyesal atas perbuatan anak kami dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan ataupun masyarakat umum. Kami sangat menyesal perbuatan anak kami ini. Mudah-mudahan agar tidak terulang lagi. Kasus remaja tendang nenek ini turut mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud meminta Polri turun tangan mengusut kasus ini. Diketahui para pelaku merupakan pelajar salah satu SMK di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka duduk di kelas 11 dengan usia 15 hingga 16 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagaimana penanganan dari peristiwa sejumlah pelajar yang menganiaya lansia? Saat ini sudah bersama dengan kami Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore, Mbak. Baik. Ya, Pak Imam, apakah proses hukum terhadap ke-6 pelajar yang sudah diamankan ini akan tetap dilanjutkan? Jadi, terkait dengan penanganan perkara dari kasus video viral remaja di Kabupaten Tapanuli Selatan, tadi pagi sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, kami melaksanakan gelar perkara terkait dengan tindak lanjut penanganan perkara tersebut. Dari hasil gelar perkara kami memutuskan dari fakta-fakta yang terjadi dan saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan tadi malam sampai dengan tadi pagi, kami memutuskan untuk dinaikkan dari lidik menjadi sidik, Mbak. Jadi saat ini kami sudah naikkan status dalam perkara ini menjadi dalam penyidikan. Oke, baik. Pak Zamroni, apakah seluruh siswa ya yang ada di video ini akan menjadi tersangka karena sudah naik menjadi penyidikan, dan ancaman hukumannya apa ini, Pak? Terkait dengan para pelaku atau remaja yang ada dalam video, saat ini statusnya masih sebagai saksi, karena tadi malam kami pemeriksaan baru didampingi orang tua dan kepala desa, sehingga kami belum menentukan tersangka, karena sesuai dengan penanganan pelaku anak, kami harus didampingi dengan Bapas, dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapas Sibulga, baru bisa dilaksanakan pendampingan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. Sampai saat ini seluruhnya masih sebagai saksi, dan terkait dengan kami naikkan penyidikan, kami sangkakan dengan pasal 351 dan atau 352. Hal ini kami masih menunggu terkait dengan hasil visum yang masih dalam proses di Rumah Sakit Daerah Padang Sidempuan. Demikian, Bang. Apa sebenarnya motif para terduga pelaku ini menganiaya korban, Pak? Jadi pada hasil pemeriksaan tadi malam yang kami laksanakan, motif awalnya adalah iseng. Jadi kalau bisa dilihat dari video, pengendara sepeda motor yang dekat dengan korban itu berawal akan memberikan sepotong atau rokok. Jadi sebatang rokok yang akan diberikan kepada korban, karena korban ini sudah lama bertinggal di Kecamatan Angkola Timur yang berpindah-pindah, dan diketahui oleh khalayak rame bahwa korban suka diberikan sebatang rokok. Jadi berawal dari keisengan tersebut, salah satu dari para remaja mengabadikan dengan memvideo, namun tidak disangka-sangka ada salah satu dari para pelaku yang lari melaksanakan penganiayaan. Demikian, Pak. Oke, karena
saksi ya, statusnya masih saksi nih, Pak Zamroni. Di bawah umur tadi juga Anda katakan. Artinya ada kemungkinan ini akan diselesaikan atau seperti apa ini Pak? Apakah ini mungkin memang akan naik menjadi tersangka statusnya, atau karena di bawah umur ada pertimbangan hukum yang lain? Jadi untuk saat ini kami penanganannya masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini adalah kami sebagai saksi, dan dalam hal ini sudah naik dalam proses penyidikan. Nanti pada hari Senin dijanjikan oleh dokter yang memeriksa akan mengeluarkan terkait dengan hasil visum. Pada saat hasil visum yang kami terima, kami pelajari dan kami laksanakan pemeriksaan lanjutan untuk bisa menjadi alat bukti, maka kita bisa menentukan sangkaan pasal mana yang tepat untuk terkait dengan para pelaku. Dan pada hari Selasa, setelah kami laksanakan pemeriksaan dengan pendampingan papat, nanti bisa kami tentukan apakah yang bersangkutan bisa naik menjadi tersangka ataupun tidak. Demikian, Bang. Zamroni, dari hasil pemeriksaan, apakah aksi ini memang sudah direncanakan sebelumnya? Karena melihat rekan korban ini sepertinya sudah siap merekam peristiwa ini. Jadi untuk direncanakan untuk ada penganiayaan tidak ada. Jadi direncanakan atau spontanitas karena niat mau memberikan sebatang rokok. Namun tidak disangka-sangka akan adanya salah satu dari remaja tersebut melakukan penganiayaan. Oke, jadi motifnya memang iseng ya, sejauh yang didalami oleh kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan. Pak Kapolres, kondisi nenek yang mengalami kekerasan ini seperti apa sekarang? Jadi untuk kondisi, kebetulan alhamdulillah kami sudah temukan korban yang masih berada di daerah Angkola Timur. Tadi pagi kami bawa ke kantor Polres Tapanuli Selatan, dan kami bawa juga ke rumah sakit daerah Padang Sidempuan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, baik secara fisik maupun sesuai dengan proseduran visum et repertum. Secara penyampaian lisan, secara fisik dinyatakan sehat, tensi juga dalam kondisi normal, dan makan tadi pagi juga lahap, karena kami tadi siapkan untuk sarapan pagi bagi korban. Dan kebetulan setelah kami laksanakan pemeriksaan, untuk korban ini tidak bisa memberikan keterangan yang pasti, selalu berganti-ganti terkait dengan identitasnya maupun yang lain. Sehingga kami melakukan upaya untuk mencari identifikasi melalui peralatan yang ada, melalui sidik jari maupun retina yang ada kami miliki, dan kami dapatkan data identitas dari korban atas nama Leni Saragih yang beralamatkan di Simalungun atau Siantar. Dan kami mencoba menghubungi dari pihak keluarga sesuai dengan alamat yang kami dapat. Bersama-sama kami melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami sudah terhubung dengan kakak kandung dari korban. Dinyatakan memang korban ini mengalami gangguan jiwa yang pada waktu bersama hidup dengan keluarga melaksanakan rawat jalan. Akan tapi setelah 3 tahun yang silam, korban meninggalkan rumah dan baru ketahuan pada hari kemarin berada di Tapanuli Selatan. Oke. Demikian, Bang Rehat. Baik, terima kasih Kapolres Tapanuli Selatan, Pak Imam Zamroni. Kita akan tunggu nanti perkembangan terbaru terkait dengan penyidikan kasus ini. Terima kasih banyak, Pak Imam. Selamat sore. Kita ke informasi berikutnya. Kasus perundungan siswa SMP di Kota Bandung, Jawa Barat masih berlanjut. Polisi telah memeriksa pelaku dan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Aksi perundungan dilakukan di ruang kelas pada Kamis 17 November 2022 saat jam pelajaran berlangsung. Saat itu guru yang mengajar keluar kelas karena ada keperluan. Siswa di kelas itu lalu menggelar permainan dengan menggunakan helm yang awalnya hanya permainan mencolek dengan tangan. Namun kemudian ada yang menendang hingga korban terjatuh. Pihak sekolah pun menyayangkan dan mengecam peristiwa tersebut terjadi. Semua tindakan kekerasan di dalam sekolah sudah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Pihak sekolah pun akan terus melakukan evaluasi agar peristiwa tersebut tidak kembali terulang.
Sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk divisum Jumat kemarin. Misalkan kejadian ini dan tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam penanganan pembelajaran di sekolah kami di sini. Kami sudah memediasi kedua keluarga, baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku, dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik secara kekeluargaan, asal memang kita memberikan peringatan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi, dan keluarga korban pun menerima asal memang tidak akan mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan saja menjadi baik ke depannya. Sementara itu, pihak keluarga korban telah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian sektor Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga telah memeriksa pelaku dan 6 orang saksi yang ada di lokasi saat kejadian. Saksi-saksi lain, rekan-rekan korban termasuk yang diduga pelaku sudah kita minta keterangan, kita amankan, termasuk pelaku kita amankan di polsek untuk membuat terang perkara. Selain itu, kasus dugaan penganiayaan juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta Selatan. Pelakunya adalah seorang remaja diduga merupakan anak seorang anggota Polri berpangkat komisaris besar, sementara korban yakni anak di bawah umur yang berusia 16 tahun. Olah TKP telah dilakukan guna mengetahui kronologis kejadian. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini terjadi karena adanya rebutan topi, hingga akhirnya terduga pelaku menganiaya korban. 5 saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini. Kronologisnya keduanya adalah teman satu les atau bimbel ya, jadi biasanya mereka juga adalah teman bercanda, cuman waktu itu ya mungkin ada sesuatu yang sekiranya mungkin menjadi permasalahan, kemudian yaitu terjadi pemukulan. Penyidik juga berencana memanggil terlapor, namun waktu pemeriksaan belum bisa dipastikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, orang tua korban perundungan di SMP Kota Bandung menyayangkan kurangnya pengawasan dan pendampingan pihak sekolah selama kejadian dan proses mediasi. Keluarga korban tidak akan menarik laporan mereka, sehingga kasus pun terus berlanjut. Itulah gurunya mengetahui istri saya ditelepon sekitar jam 9-an lah. Setelah ditelepon, dilihatin videonya, istri nangis karena mungkin nggak tegang melihat videonya. Ya, kekerasan sangat luar biasa kalau lihat di dalam video. Cuma ada kekesalan, bentuk kekesalan dari situ. Tidak ada itikat baik dari pihak sekolah menemani saya sama istri saya sama anak saya ke rumah sakit, tidak ada. Jadi saya lah yang berangkat, saya, istri, anak bertiga. Tapi saya sempat bingung. Baik kemana iya? Memang sanksi yang saya kasih, yang saya ajukan ke kepala sekolah kan 2. Yang pertama, anak ini diberhentikan. Terus yang keduanya, anak saya kalau ini tidak dipakai, anak saya tarik. Saya akan lanjut kasusnya, kan gitu. Tapi karena mungkin kepala sekolah itu sahabat saya, beliau mengasih saran, ambil tengah-tengah, bagaimana kalau anak ini kita rumahkan aja, tidak boleh sekolah, tapi dengan pendidikan terus, karena tinggal 4 bulan lagi untuk kelas 3, kelas 9 ini. Tinggal kan kasihan juga, walaupun saya dia kan melihat anak saya kan tidak kasihan, saya punya hati sebenarnya. Ya kasihan ya silakan saya kasih, oke. Tapi belum saya tanda tangan nih. Dianggap belum beres itu kan. Masalahnya kan pertanggungjawaban sekolah ke anak saya juga. Aremania dan keluarga korban minta pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan dituntaskan. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber, tetap di iNews.